Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Masih tetap semangat? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan modul 2 kelas 2 bermain di lingkunganku. Anak-anak sudah siap semuanya? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang benda. Benda dibagi menjadi 3. Pertama, benda padat. Benda padat mempunyai sifat dan volumenya selalu tetap, ya. Benda padat mempunyai sifat dan volumenya atau isinya tetap. Nah, contohnya yang volumenya tetap itu 1, tas. Jadi tas kita itu bentuknya benda padat. Buku juga benda padat. Meja juga benda padat. Kursi juga benda padat. Jadi paham anak-anak? Jadi wujud benda berdasarkan padat, yaitu contohnya tadi ada tas, kemudian buku, kemudian meja dan lain sebagainya. Selanjutnya, benda cair. Nah, sifat benda cair yang pertama, bentuknya sesuai wadah. Contohnya ini gelas. Air ketika ditaruh di dalam gelas, maka bentuk air itu seperti gelas. Begitu juga dengan air dalam akuarium. Dalam akuarium air itu bentuknya seperti akuarium. Di tempat minum kalian juga sama, begitu ya anak-anak. Yang kedua, sifat benda cair itu mengalir. Ya, mengalir itu dari atas sampai ke bawah karena pengaruh gaya gravitasi. Nah, contohnya ini adalah sungai. Air itu mengalir dari atas kemudian turun sampai ke laut. Kemudian volumenya tetap. Jadi volumenya tetap itu artinya air benda cair itu selalu tetap, tidak berubah, ya. Dan yang keempat adalah meresap. Nah, ini adalah salah satu contoh benda cair itu meresap. Itu adalah salah satu contoh dari kompor minyak. Jadi anak-anak, di bawah itu ada tabung atau tempat, di bawahnya itu adalah minyak tanah, ya, minyak tanah atau biasanya namanya pet, lengopet, begitulah. Itu ada saluran ke atasnya, ya. Ada sumbunya yang itu akan meresap ke atas. Ketika meresap ke atas kemudian dinyalakan, maka apinya akan menyala. Itu salah satu dari meresap, dan masih banyak lagi. Jadi prinsipnya benda cair itu mempunyai sifat 1, bentuknya sesuai wadah, yang kedua mengalir, yang ketiga volumenya tetap, dan yang keempat meresap. Sampai sini paham anak-anak? Anak-anak, nah tadi sudah dijelaskan wujud benda berdasarkan wujudnya itu tadi ada 3. Pertama adalah wujudnya padat, yang kedua wujudnya cair, dan yang terakhir wujud benda itu adalah benda gas. Nah, benda gas mempunyai sifat sebagai berikut. Pertama, menempati ruang. Jadi gas itu berada di mana-mana, berada di ruang. Contohnya ruang kita, ruang sekolah, ruang rumah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, sifat benda gas adalah dapat bergerak ke segala arah. Nah, contohnya adalah ketika terjadi angin darat ataupun angin
laut. Ini karena tekanan suhunya berbeda, maka gas bisa bergerak ke segala arah. Selanjutnya, sifat benda gas yaitu bentuknya berubah-ubah seperti tempatnya, ya, berubah bentuk seperti tempatnya. Contohnya ban. Ban itu kalau di dalamnya kan ada udara atau gasnya. Begitu juga dengan balon. Balon itu juga ketika kita tiup kemudian akan membesar. Nah, seperti itulah bentuk dari gas itu. Jadi intinya adalah bentuk gas itu berubah-ubah seperti tempatnya. Kemudian yang keempat, sifat benda gas yaitu volumenya berubah-ubah. Sangat cepat berubah-ubahnya ini, ya. Anak-anak paham anak-anak sampai sini? Jadi sifat benda gas pertama adalah menempati ruangan, yang kedua dapat bergerak ke segala arah, dan ketiga bentuk berubah seperti tempatnya yang ada di gas itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah volumenya berubah-ubah. Anak-anak, selanjutnya kita belajar memahami kalimat ajakan dalam percakapan. Nah, perhatikan percakapan berikut ini. Ini menceritakan Kak Mirza dan Viko. Viko ini adalah adiknya Mirza. Kak Mirza, dengarkan ya. Kak Mirza mengatakan, "Ayo dek, sudah dulu main ular tangganya. Hari sudah sore. Sebentar kak, nanggung nih," kata Viko. "Udah besok lagi. Sekarang kita mandi keburu maghrib." "Aku dan mau menang nih kak." Kak Mirza mengatakan kembali, "Kata bapak, main boleh, tapi tidak boleh lupa waktu." Viko menjawab, "Baiklah kak, tapi janji besok main lagi ya." "Oke bos," kata Kak Mirza. Demikian tadi sedikit percakapan dari Kak Mirza dan Viko. Nah, selanjutnya, Pak Roman pengen menyampaikan, Kak Mirza dalam potongan ayat percakapan di atas tadi, Kak Mirza, "Ayo dek, sudah dulu main ular tangganya. Hari sudah sore." Nah, kalimat di atas merupakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu apa ya? Kalimat yang mengajak seseorang bersama melakukan sesuatu. Jadi kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk bersama melakukan sesuatu. Selanjutnya, anak-anak, berikut contoh lain kalimat ajakan. Bima, ayo kita bermain bola di lapangan. Itu adalah salah satu contoh kalimat ajakan. Mari kita rapikan mainan ini, dek. Ini juga kalimat ajakan. Kita siram tanaman itu yuk. Itu juga kalimat ajakan. Ayo Vivi, belajar bersama kami. Itu juga kalimat ajakan. Nah, anak-anak sudah paham tentang kalimat ajakan? Ya, Pak Roman berharap semuanya bisa melihat video ini dan bisa belajar dengan baik dan tentunya bersemangat. Ya, terima kasih anak-anak.
Semoga kita bisa bertemu lagi dengan video-video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.